Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik channel ini. Melalui channel yang sederhana ini, kami membagikan kisah-kisah Buddhis dan inspirasi yang mungkin Anda suka dan menginspirasi hidup Anda. Baiklah, mari kita mulai. Kisah Gotami Theri. Kisah Gotami adalah seorang gadis dari sebuah keluarga yang miskin di kota Sawathi. Nama sebenarnya adalah Gotami, tetapi karena tubuhnya yang kurus, maka ia dipanggil Kisa. Setiap orang yang melihat Kisa Gotami berjalan dengan badannya yang tinggi dan kurus, tak seorang pun dapat melihat kebaikan yang ada di dalam dirinya. Kisa Gotami sulit mendapatkan suami karena ia miskin dan tidak memiliki daya tarik. Namun secara tak terduga, kebaikan Kisa Gotami terlihat oleh seorang pedagang kaya yang menganggap bahwa kebaikan tidak dapat dilihat dari penampilan luar saja. Pedagang itu kemudian menikahi Kisa Gotami. Kisa Gotami tidak menduga, ternyata keluarga suaminya memandang rendah dirinya karena kasta, kemiskinan, dan penampilannya. Hal-hal tersebut membuat Kisa Gotami sangat menderita, terutama karena suami tercintanya harus menghadapi konflik antara orang-orang yang ia sayangi, yaitu orang tua dan istrinya. Waktu terus berlalu. Lahirlah seorang bayi laki-laki dari pernikahannya itu. Kisa Gotami mulai diterima dan dihormati oleh seluruh keluarga suaminya. Ia sangat bahagia. Tapi, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Anaknya tersebut meninggal dunia ketika baru saja belajar berjalan. Kematian anaknya itu membuat Kisa Gotami menjadi sangat sedih dan takut. Akankah keluarga suamiku memandang rendah dan menyalahkanku atas semua yang telah terjadi? Oh, tidak. Aku harus berbuat sesuatu. Pikirannya menjadi kalut dan kacau. Kejadian tersebut membuat Kisa Gotami menjadi gila. Apalagi ia tidak pernah melihat kematian sebelumnya. Kisa Gotami tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya telah meninggal. Ia menganggap anaknya hanya sakit dan harus mendapatkan obat untuk menyembuhkannya. Dengan menggendong anaknya, Kisa Gotami meminta obat dari rumah ke rumah. Tolonglah, berikanlah obat untuk anakku yang sakit ini, ucapnya dengan penuh pengharapan. Tidak sedikit orang yang mengejeknya tanpa perasaan. Namun, ada seorang baik hati dan bijaksana yang iba melihatnya. Kemudian ia menasehatinya untuk menemui Sang Buddha. Saudari, pergilah kepada Sang Buddha. Beliau memiliki obat yang kamu butuhkan, kata orang baik hati tersebut kepada Kisa Gotami. Dengan bergegas, Kisa Gotami menemui Sang Buddha di Wihara Jetawana, di mana Sang Buddha sedang berdiam. Kemudian, Kisa Gotami memohon kepada Sang Buddha,
Yang mulia, tolonglah, berikanlah obat yang dapat menyembuhkan anakku yang sakit ini. Lalu Sang Buddha menjawab, Gotami, mintalah segenggam biji lada dari rumah keluarga yang belum pernah mengalami kematian. Baik, Yang Mulia, Kisah Gotami berkata dengan pikiran gembira. Dengan membawa anaknya yang telah meninggal dunia itu, Kisah Gotami pergi dari rumah ke rumah untuk meminta segenggam biji lada. Bolehkah saya meminta segenggam biji lada? Tanya Kisah Gotami. Oh, tentu saja, jawab si tuan rumah. Kemudian diberikanlah segenggam biji lada kepada Kisah Gotami. Kemudian Kisah Gotami bertanya lagi, apakah di rumah ini tidak pernah mengalami kematian dari salah satu anggota keluarga? Tentu saja pernah, jawab si tuan rumah. Kemudian Kisah Gotami meninggalkan rumah tersebut dan menanyakan hal yang sama ke rumah-rumah lainnya. Setiap orang ingin menolongnya, tetapi ia tidak pernah menemukan sebuah rumah pun di mana kematian dari anggota keluarga belum pernah terjadi. Hari sudah menjelang malam, dan akhirnya Kisah Gotami menyadari bahwa bukan hanya ia seorang yang terpukul karena kematian orang yang disayangi. Ternyata terdapat banyak orang yang telah meninggal dunia. Ini merupakan segi-segi kehidupan manusia. Kisah Gotami menjadi sadar dan mengerti bahwa pada setiap kelahiran pasti ada kematian. Tak lama setelah menyadari hal ini, sikap terhadap anaknya yang telah meninggal dunia berubah. Ia tidak lagi melekat kepada anaknya. Kisah Gotami memakamkan anaknya di hutan dan kembali kepada Sang Buddha. Sang Buddha berkata kepada Kisah Gotami, "Sudahkah kamu mendapatkan biji lada, Gotami?" Yang mulia, saya tidak mendapatkan segenggam biji lada dari rumah yang keluarganya belum pernah mengalami kematian, jawab Kisah Gotami. Kemudian Sang Buddha berkata, Gotami, kamu berpikir bahwa hanya kamu yang kehilangan seorang anak. Sekarang kamu menyadari bahwa kematian terjadi pada semua makhluk. Sebelum keinginan mereka terpuaskan, kematian telah menjemputnya. Mendengar hal ini, Kisah Gotami benar-benar menyadari akan ketidakkekalan, ketidakpuasan, dan tanpa inti dari kelompok kehidupan, dan mencapai tingkat kesucian Sotapati dan memohon ditabiskan untuk menjadi seorang bhikkhuni. Kisah Gotami memberikan penghormatan kepada Sang Buddha dengan bernamaskara. Kemudian memohon ditabiskan menjadi anggota sangga. Tak lama setelah menjadi bhikkhuni, Kisah Gotami mempelajari sebab-sebab kemunculan. Pada suatu hari, ketika Kisah Gotami sedang menyalakan beberapa lampu, ia melihat beberapa api lampu mati dan lainnya masih menyala. Tiba-tiba, Kisah Gotami mengerti dengan jelas timbul dan tenggelamnya kehidupan makhluk.
Sang Buddha dengan kemampuannya yang luar biasa melihat dari wihara Jetawana, mengirimkan seberkas sinar serta menampakkan dirinya di hadapan Kisa Gotami. Sang Buddha berkata kepada Kisa Gotami untuk meneruskan meditasi dengan objek ketidakkekalan dari kehidupan makhluk dan berjuang keras untuk mencapai nibbana. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair Dhammapada 114. Walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi tidak dapat melihat keadaan tanpa kematian, sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang dapat melihat keadaan tanpa kematian. Kisa Gotami mencapai tingkat kesucian arahat setelah khotbah Dhamma itu berakhir. Demikianlah teman-teman akhir kisah ini. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi Anda. Selamat menjalani hari ini, tetaplah kuat. Mari kita merawat kesehatan tubuh dan batin kita masing-masing, demi diri kita sendiri dan semesta. Apabila Anda menyukai konten ini, silakan subscribe channel ini. Klik suka, bagikan ke teman-teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga memperoleh manfaat yang sama seperti Anda. Serta tinggalkan komen Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan hingga akhir. Dan sampai jumpa di kisah berikutnya.